Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan masuk ke topik bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang wawancara atau interview. Silakan kamu mempersiapkan handout yang baru ya, yang ada tulisannya wawancara, karena kita akan menggunakan yang itu. Oke, nah pertama kita harus tahu apa itu wawancara. Wawancara merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Siapa itu narasumber? Narasumber adalah seseorang yang memberikan kita informasi. Jadi misalnya kalau di gambar ini kamu bisa melihat seorang reporter, dia mewawancarai seorang bapak-bapak. Nah, bapak-bapak inilah yang disebut sebagai narasumber atau orang yang memberikan informasi dalam wawancara. Nah, tujuan wawancara sendiri adalah pertama itu mengumpulkan informasi. Nah, ketika kita mengumpulkan informasi, artinya kita belum tahu apa-apa. Kita memberikan pertanyaan kepada orang lain itu memberikan jawaban kepada kita, dan itu mengumpulkan. Kalau memastikan informasi itu lebih kepada kita sudah dengar nih informasi tentang COVID-19 misalnya. Nah, karena kita masih ragu-ragu, akhirnya kita memastikan informasi tersebut supaya tidak hoax ya. Melalui apa? Melalui wawancara. Kemudian, nah di dalam tahap wawancara, Ibu bagi 3. Yang pertama adalah sebelum wawancara. Yang pertama adalah sebelum wawancara. Kemudian yang kedua adalah saat wawancara atau sedang. Jadi wawancaranya sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah setelah. Ya, apa yang membedakan semuanya? Seperti namanya atau judulnya. Kalau sebelum artinya sebelum kita melakukan wawancara, apa yang perlu kita siapkan? Di handout kamu sebenarnya ada, tapi poin yang menjadi intinya adalah Ibu ambil 2, yaitu membuat janji dengan narasumber dan menyusun daftar pertanyaan. Ya, ini sangat penting sekali supaya informasi yang kita dapatkan itu fokus sama topik yang kita mau ketahui. Ya, kemudian ketika wawancara, kamu perlu menyampaikan tujuan atau topik wawancara kamu kepada narasumber. Kemudian dengarkan jawaban dari narasumber dengan seksama. Sorry, ini typo, harusnya seksama. Ya, seksama maksudnya apa? Dengan teliti. Ya, usahakan tidak ada informasi yang terskip gitu ya. Kemudian setelah wawancara jangan lupa ucapkan terima kasih kepada narasumber kamu karena sudah menyediakan waktu. Kemudian jangan lupa untuk menyusun laporan hasil wawancara kamu. Oke, selanjutnya, nah ini yang penting, sebelum kamu melakukan wawancara, kamu perlu untuk mengetahui dan menyusun daftar pertanyaan. Ketika menyusun pertanyaan, ingat kata adik Simba, atau di dalam bahasa Inggris kita akrab menyebutnya 5W tambah 1H. Oke, apa saja itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, kalau bisa di dalam pertanyaan wawancara kamu itu ada kalimat pertanyaan ini. Ya, sekali lagi tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya informasi yang kita peroleh fokus kepada topik yang kita mau ketahui, jadi nggak kemana-mana. Oke, setelah kamu mengetahui daftar pertanyaan yang perlu di dalam wawancara, tontonlah sebuah video di link di bawah ini, yang ini ya. Nanti Ibu juga akan upload di kelas dojo.
Silahkan kamu tonton video ini, kemudian jawablah pertanyaan yang ada di handout. Ya, ada pertanyaan yang seperti ini, ada bagian yang seperti ini di handout kamu. Coba kamu tuliskan informasi yang diperoleh dari video ini. Jangan lupa juga untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara kepada narasumber dan tuliskan jawaban dari narasumbernya. Ya, kalau memang terlalu panjang, silahkan kamu tuliskan yang penting-penting saja. Ya, menurut kamu mana informasi yang penting sekali yang kita dapatkan dari video ini, silahkan kamu tuliskan di dalam handout kamu. Oke, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan, stay at home, stay healthy. God bless you.